Aku ini gak memikirkan hal ini sama sekali. Nah, jadi buat kalian yang nonton video ini dan mau menjadi konten kreator YouTube, teman-teman harus memiliki skill ini ya. Yaitu teman-teman harus bisa memahami target ya. Jadi teman-teman itu pilih audiensnya dan targetnya. Aku pas pertama terjun emang gak menargetkan audiens aku itu buat siapa. Jadi aku asal terjun aja tanpa memikirkan ini. Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Driani. Oke, di video kali ini aku mau share ke kalian tips seputar YouTuber pemula dan skill apa yang harus kita miliki untuk menjadi konten kreator YouTube. Nah, jadi mungkin banyak banget konten kreator YouTube yang membahas soal seputar YouTuber pemula. Tapi di video kali ini aku mau sedikit share pengalaman pribadi aku yang mungkin enggak semua orang itu share di channel YouTube-nya ya. Nah, jadi buat kalian yang mau terjun menjadi konten kreator, nah teman-teman, menurut aku harus memiliki beberapa skill yang teman-teman harus kuasai, dan pastinya skill ini tuh bisa dipelajari ya. Pokoknya untuk YouTuber pemula teman-teman harus semangat terus ya kontennya. Nah, tetapi sebelum aku membahas skill apa yang harus kita miliki untuk menjadi konten kreator, jadi teman-teman itu harus punya tekad yang kuat dan jangan pernah patah semangat ya. Karena kalau misalnya teman-teman udah lihat penghasilan YouTuber pemula seperti saya ya, kebanyakan orang-orang itu ada yang putus di tengah jalan. Jadi kontennya itu nggak dilanjutin. Nah, kenapa bisa sampai gitu? Jawabannya pastinya ada di diri kita masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman mau menjadi konten kreator YouTube, yang aku tekankan, jadi teman-teman itu harus merubah mindsetnya teman-teman ya. Nah, jadi artinya teman-teman itu jangan jadikan YouTube itu ladang untuk mencari uang, tapi jadikan konten itu karena kita itu suka dengan apa yang kita kerjakan ya. Karena kalau misalnya teman-teman itu ngonten emang bener-bener ngejarnya itu karena uang, nanti itu di tengah jalan pas teman-teman berhasil monetisasi, teman-teman itu bakal kaget. Saya yakin teman-teman itu pasti bakalan putus di tengah jalan pas tahu gaji YouTuber pemula itu sangat kecil banget ya. Nah, jadi di sini aku juga mau liatin penghasilan YouTube aku. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini penghasilan aku setelah aku dimonetisasi tanggal 24 Januari kemarin ya. Dan ini penghasilan saya di tanggal 25 Januari. Emang sangat kecil ya. Kalau misalnya untuk YouTuber pemula itu jangan dulu dilihat uangnya ya. Makanya saya tadi bilang, kita itu ngonten jangan karena uang, tapi karena kita itu emang suka dengan apa yang kita lakukan. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula, kita itu harus yakin kalau misalnya rezeki itu udah ada yang ngatur ya. Selagi kita berusaha, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Nah, selanjutnya jangan karena kita melihat konten orang lain, jadi kita juga ikut-ikutan konten seperti channel lain misalnya ya. Tapi teman-teman silahkan bangun karakter teman-teman dan buatlah konten sesuai dengan bakat yang teman-teman miliki. Nah, oke, kita langsung aja ke intinya. Nah, jadi sebelum aku terjun di YouTube itu, aku emang dari awal itu suka kayak editing kayak gitu ya. Dan ini menurut aku berguna banget ya kalau kita mau menjadi konten kreator YouTube. Karena menurut aku skill pertama yang harus kita miliki untuk menjadi konten kreator YouTube itu yaitu skill editing ya. Baik editing foto ataupun video, kita harus mempunyai skill itu. Nah, skill ini tuh bisa teman-teman pelajari, jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman YouTuber pemula dan skill editingnya itu masih pas-pasan. Nah, karena di sini skill editing aku juga belum terlalu bagus ya. Di proses editingnya aku masih harus banyak belajar ya. Nah, meskipun teman-teman belum punya skill editing yang bagus, teman-teman langsung aja mulai karena skill itu bisa dipelajari. Lambat laun teman-teman pasti bisa dengan sendirinya. Nah, skill selanjutnya yang harus kita miliki itu, jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi aku pas terjun di YouTube itu asal-asalan ya. Aku ini gak memikirkan hal ini sama sekali. Nah, jadi buat kalian yang nonton video ini dan mau menjadi konten kreator YouTube, teman-teman harus memiliki skill ini ya. Yaitu teman-teman harus bisa memahami target ya. Jadi teman-teman itu pilih audiensnya dan targetnya. Aku pas pertama terjun emang gak menargetkan audiens aku itu buat siapa. Jadi aku asal terjun aja tanpa memikirkan ini. Jadi teman-teman, kalau menonton video ini, teman-teman mau menjadi konten kreator YouTube, skill ini teman-teman harus miliki ya. Jadi targetkan audiens teman-teman untuk siapa. Nah, artinya apa di sini? Aku kasih contoh. Jadi kalau teman-teman suka bermain game, teman-teman buat channel khusus buat bermain game ya. Jadi topiknya hanya satu, jangan dicampur karena nanti untuk algoritma YouTube-nya itu
itu bakalan bagus kalau hanya satu topik ya, atau satu tema. Dan saya yakin kalau misalnya teman-teman konsisten selama 3 bulan, algoritma YouTube itu pasti bakalan berkembang dan bagus. Nah, skill yang ketiga, teman-teman harus memiliki skill public speaking. Gak mungkin ya kalau misalnya teman-teman ngonten game tapi nggak ada suaranya, karena bahaya juga ya buat channelnya. Karena nanti kalau misalnya kita mau mengajukan monetisasi, YouTube itu akan mendeteksi bahwa video gaming itu udah banyak. Kalau kita gak memunculkan suara, otomatis sistem YouTube itu pasti akan mendeteksi kalau konten kita itu konten yang digunakan ulang. Nah, jadi skill public speaking ini teman-teman harus bisa kuasai. Kalaupun belum memiliki public speaking yang bagus ya, di sini aku juga belum terlalu mahir, masih proses belajar. Teman-teman mulai aja terlebih dahulu. Nah, nanti juga teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, sampai sini teman-teman pasti paham ya. Jadi jangan sampai kayak aku terjun menjadi konten kreator YouTube tapi aku gak paham skill-skill itu. Hasil channel YouTube Driani Official ini, video yang direkomendasiin sama pihak YouTube itu masih sedikit, 2-4% ya, karena tadi konten yang aku upload itu campuran, jadi nggak hanya satu tema. Jadi buat teman-teman yang mau menjadi konten kreator YouTube, silahkan buat satu tema, targetkan audiensnya, dan lakukan apa yang teman-teman sukai ya. Nah, sekali lagi di sini aku hanya sekedar sharing. Jadi apa yang kemarin aku tidak ketahui, saya share ke teman-teman YouTuber pemula. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah langkah ya, supaya channel teman-teman itu cepat berkembang. Nah, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.